Silakan Ustaz. Mas. Masih mute sepertinya Ustaz. Bismillah, halo. Ya, silakan Ustaz. Oke. Kita mulai. Ada pakai AC, ada dinginnya. Kemana-kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, إخواني وأخواتي في الدين, أرشدنا الله وإياكم. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh saudara-saudaraku seiman seislam yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bagian dari rangkaian hari-hari di bulan Ramadan 1442 Hijriah dan di waktu yang penuh barakah, yaitu di waktu subuh seperti saat sekarang ini di tanggal 26 Ramadan 1442 Hijriah. Kita memohon berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberkahan, kemuliaan dengan Lailatul Qadar dan lulus di bulan Ramadan ini menyandang predikat takwa dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang penuh barakah ini di tanggal 26 Ramadan 1442 Hijriah ini kita akan membahas bersama-sama sebagai bentuk renungan dan juga peringatan tadzkir khususnya untuk kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Karena kita tahu bahwa kemuliaan bulan Ramadan ini memiliki keterkaitan erat dengan Al-Quran Karim. Bulan Ramadan mulia karena memiliki keterkaitan dengan Al-Quran Karim. Dan bahkan seluruh kitab-kitab yang ada sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kitab musnadnya, semua kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang turun dari Allah Azza wa Jalla diturunkan di bulan Ramadan. Dan khususnya Al-Quran Al-Karim diturunkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ini menjadi satu pesan penting yang harus kita tangkap. Kita berpuasa ini sejatinya dalam rangka untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Mempersiapkan diri untuk menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mempersiapkan diri untuk Al-Quran Al-Karim ya, betul ada di hati kita semuanya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu hidup tenang dengan Al-Quran. Kenapa dengan tema ini? Ya, karena melihat bahwa kita sekarang hidup di era yang penuh dengan kemajuan teknologi yang pesat, kemajuan infrastruktur, kemajuan dari sisi materialistis ya yang cukup pesat. Namun kita mendapatkan sebuah fenomena yaitu apa? Kegersangan dalam sisi ruhaniyah, kegersangan dalam hidup hidup sebagai seorang manusia yang sejatinya itu seperti apa. Ini yang nampak sekali banyak di antara kita yang diperbudak oleh dunia namun tidak sadar. Banyak di antara kita yang waktunya habis hanya sekedar untuk mencari kepuasan-kepuasan. Ya, gaya hidup yang serba hedonis dan semua ukuran serba materialis. Ini semuanya menjadikan hidup kita tidak tenang, terburu-buru. Ya, dan bahkan lebih daripada itu gara-gara untuk mencukupi ya kesenangan duniawinya,
banyak di antara manusia yang sudah tidak lagi memiliki hati nurani sehingga langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas sampai menzalimi saudara-saudaranya, ya, menzalimi kerabatnya, menzalimi tetangganya. Ini semuanya disebabkan karena apa? Karena hidupnya gersang, jiwanya terutama mengalami kegersangan. Sehingga apa? Nampak sekali tidak tenang. Ya, hal itu bisa kita lihat dalam fenomena di satu dekade terakhir ini. Banyak orang-orang yang mengalami disorientasi dalam kehidupannya, sehingga banyak pula yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, ya. Kasus kriminalitas, ya, meningkat ya. Kasus kriminalitas di negeri kita pun juga meningkat, ya, dan bahkan di negara-negara maju apalagi meningkat. Ini disebabkan karena tidak adanya ketenangan hidup, ya. Baik, jemaah dirahmati Allah, maka disinilah kita melihat adanya relevansi mengangkat sebuah tema terkait dengan hidup tenang dan Al-Quran Karim. Dan karena memang Al-Quran Karim itulah sumber ketenangan hidup. Seperti apa dan bagaimana? Bismillah kita bahas. Baik, jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maaf, ada gangguan di share screen-nya. Atau mau dari saya aja nggak apa-apa, Ustadz? Oke, baik. Saya stop screen-nya. Silahkan Pak Yulis, Pak Rizal, ya silahkan. Kelihatannya di internet saya nih agak loading nih. Sudah ya Ustadz ya? Sudah muncul ya Ustadz? Baik. Ya, oke. Oke, alhamdulillah sudah muncul. Ya. Dan pembahasan kita di pagi hari ini kita kerucutkan di 3 poin penting. Yang pertama, apa sih makna ketenangan hidup itu? Ya. Kemudian yang kedua, gambaran ketenangan hati dalam Al-Quran itu seperti apa? Ketenangan hidup dalam Al-Quran itu seperti apa? Lalu kemudian poin terakhir adalah cara hidup tenang dengan Al-Quran itu seperti apa? Baik, slide selanjutnya. Nah, ketenangan hidup. Apa sih makna ketenangan hidup itu? Ya, jadi hal yang harus kita garis bawahi dan kita sadari bersama bahwa hidup tenang itu bukan berarti hidup tanpa masalah, ya. Sebenarnya kan gitu, Mas, saya pengennya hidup tenang gitu ya. Ingat, kita ini di dunia, bro, gitu ya. Kita ini di dunia ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dunia ini memiliki sifat apa? Penuh dengan problematika. Penuh dengan problematika. Kalau tanpa problematika namanya kita hidupnya di surga itu nanti. Maka kita ini sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Maka hidup tenang itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Namun melainkan hadirnya ketenangan hati saat menghadapi masalah. Nah, ini. Maka hadirnya Al-Quran Karim dalam rangka untuk ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita nggak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya problematika hidup. Siapapun kita. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Dan kita tidak boleh lari dari permasalahan itu. Karena lari dari permasalahan hakikatnya adalah menghadapi masalah yang baru lagi dan bisa jadi menimbulkan masalah lebih besar lagi. Oleh sebab itu setiap permasalahan harus dihadapi dengan sikap yang baik, sikap yang bijak, dan solusi yang tepat. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah bisa mendapati solusi yang tepat dan sikap yang bijak kecuali dengan apa? Dengan bimbingan ilmu. Dan ilmu itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari Al-Quranul Karim. Didapatkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Jadi makna dari ketenangan hidup adalah apa? Jadi hati yang tenang saat menghadapi masalah, ya, masalah-masalah. Terlebih khusus lagi terkait dengan masalah yang paling pokok. Apa itu? Permasalahan yang paling pokok yang harus kita fokuskan dalam kehidupan ini. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ala inna ra'sal amri al-Islam. Permasalahan pokok atau perkara pokok yang harus kita fokuskan dalam kehidupan dunia adalah al-Islam. Terkait dengan masalah Islam, ubudiyah kita kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah. Maka ketika orang berpegang teguh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti akan banyak godaannya, rintangannya, halangannya, itu sudah pasti. Dan godaan yang paling
sering kita hadapi adalah terdiri dari godaan syaitan, ya, syahwat, ya, dan iblis, ya, syaitan dari kalangan jin dan manusia, dan juga syahwat kita sendiri. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, jamaah rahmat Allah, bahwa ketika kita hidup pasti akan menemui banyak masalah, rintangan, halangan, problematika. Ya, dan ini semuanya harus dicarikan solusi yang tepat, sikap yang bijak. Dan itu semuanya bisa kita dapatkan di wahyu-wahyu Allah Azza wa Jalla. Baik, di slide selanjutnya, alladzina amanu. Terkait dengan ketenangan hati adalah kondisi dan amal hati. Ya. Jangan tergesa-gesa dulu, Pak Yulis. Halo. Ini ngebut nih, Pak Yulis. Di slide sebelumnya, Pak. Ya. Oke, kita satu-satu dulu. Sesuai bahasa aja, Pak. Ya, nanti kalau pindah slide, sesuai dan kondisi kita, ya. Dan orang yang punya amalan hati itu hanya orang-orang beriman. Nah, itu ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala, dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ini sudah jaminan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati itu tidak akan pernah bisa didapatkan kecuali dengan iman. Dan iman itu tidak akan pernah ya, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir orang kaya, ya, kafir kaya, fasilitasnya tercukupi itu mesti tenang. Tidak, Pak. Nggak ada yang tenang, Pak. Ya, kita lebih percaya rumusnya Allah daripada rumusnya orang kafir itu. Rumusnya orang kafir kan gitu, Pak. Ketika mendapat harta, dapat kekayaan, tenanglah kita, ya, kecukupan gitu, berkecukupan bla bla. Ternyata tidak gitu, ya. Inilah virus yang berbahaya daripada virus corona, yaitu dengan virus materialisme ini. Orang semuanya berpikir, ya, terindoktrinasi dari sekian lama, jamaah rahmat Allah, pengen hidup tenang, harus memenuhi kebutuhan primer, yaitu apa? Sandang, pangan, papan, sandang, pangan, papan. Itu terus, ya kan? Makanya ada sebuah kesalahan fatal. Ini adalah sebuah virus yang berbahaya sebenarnya, melebihi bahayanya virus corona. Karena apa? Karena dengan virus materialisme inilah orang menganggap ketenangan hidup itu ya dengan materi, ya, sandang pangan papan, sandang pangan papan, itu aja kan. Akhirnya apa? Kehidupan mereka tidak lebih seperti binatang ternak, ya. Kal an'am bal hum adall. Ini yang terjadi. Kalau dalam Islam, ya, mindsetnya bukan seperti itu. Mindset dalam mendapatkan ketenangan hidup itu bukan ukurannya harta benda. Namun ukuran ketenangan hidup itu didapatkan dengan apa? Dengan iman, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi hati. Dan kita harus tahu ketenangan hidup itu sifatnya bukan materi, namun imateri, sesuatu yang nggak nampak. Betul atau tidak? Yang merasakan tenang itu jasadnya atau hatinya, Pak? Ya. Yang merasakan jasadnya atau hatinya, ya kan? Hati kita seseorang kan ada dua, ya, jasmani dan rohani. Dan dari unsur ini yang paling dominan apa? Jasmani atau rohani? Rohani, kan kita semuanya tahu. Ya, rohani itu jiwa kita, hati kita. Oleh sebab itu, ya, maka ketenangan hati, ketenangan jiwa itu jangan dicari dengan materi, namun dicari dengan sesuatu yang sifatnya imateri. Apa itu? Iman itu. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di slide selanjutnya, Pak Yulis, silahkan. Baik. Terkait dengan ketenangan hati itu, maka kalau disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim ada beberapa diksi. Ada beberapa pilihan kata yang ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, diterjemahkan seringnya ketenangan hati semuanya. Itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ada diksi namanya al-khusyu', at-tama'nina, dan as-sakinah. Ini kalau diterjemahkan semuanya kan tenang semuanya kan, khusyuk tenang, tama'ninah tenang, as-sakinah tenang semuanya, begitu ya. Ya, namun bagi orang yang belajar bahasa Arab tentu saja memahami bahwa setiap kata itu memiliki stressing makna yang berbeda-beda. Jadi fokus makna yang berbeda-beda. Khusyuk, ya. Khusyuk itu maknanya apa? Artinya
qiyamul qalbi baina yaday rabbih ma'a tadhallul wa tadarru'. Khusyuk diterjemahkan oleh dimaknai, didefinisikan oleh para ulama adalah berdirinya hati di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan hati. Itu khusyuk. Jadi menghadirkan hati kita seakan-akan bahwa kita ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dilihat oleh Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Maka orang beriman itu dihadirkan senantiasa dalam hatinya apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah, dan jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah, yakinilah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Nah, khusyuk, maka khusyuk ini artinya menghadirkan hati kita bahwa kita ini sedang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan penuh ketundukan, penuh kerendahan hati dan kerendahan makhluk Allah. Nah, ini jangan sampai salah tempat kita merendahkan diri tunduk, ya, merendahkan diri serendah-rendahnya ke hadapan manusia. Ini tidak boleh, ini nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Maka nggak boleh rukuk, nggak boleh sujud kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan tradisi orang-orang Jepang, ya, yang mereka bisa sampai rukuk, ya, gerakannya sampai menundukkan tubuhnya seperti rukuk kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan. Ini berlebih-lebihan dalam Islam, tidak boleh berlebih-lebihan dalam Islam. Maka ini diganti dalam syariat Islam, nggak boleh. Rukuk dan sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh menghormati orang lain namun tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, kembali lagi dalam konteks kita ini, kajian kita adalah terkait dengan khusyuk. Maka khusyuk ini ketenangan hati yang karena karena merasakan adanya dirinya sedang di hadapan Allah Azza wa Jalla, penuh dengan ketundukan dan kerendahan diri. Maka begitu pula ketika sholat itu dibutuhkan apa? Khusyuk, ya kan? Dan ibadah-ibadah lain dibutuhkan khusyuk, ya. Sholat, puasa, haji, umroh, ya, semuanya dibutuhkan kekhusyukan. Itu berdirinya hati di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri. Yang kedua, tanda ketenangan hati yang kedua itu dengan istilah at-tuma'ninah. At-tuma'ninah. Apa itu at-tuma'ninah? Hadirnya rasa cinta kepada Allah, kebersamaan dengannya, dan keyakinan yang kuat tentang janji Allah Azza wa Jalla ini. Orang mukmin itu hatinya akan tenang, maka ketika apa? Hadirnya rasa cinta kepada Allah. Ketenangan yang memiliki hadirnya rasa cinta kepada Allah dan memiliki rasa kebersamaan dengan Allah dan keyakinan yang kuat bahwa janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Itulah disebut dengan at-tuma'ninah. Jadi betul-betul merasakan kelezatan dalam beribadah. Ya, maka dalam sebuah hadis terkait dengan masalah sholat, ya, tuma'ninah ini menjadi satu rukun penting dalam sholat. Barang siapa yang meninggalkan tuma'ninah, maka dia tidak sah sholatnya. Ya, sholat sampai ya, jendat-jendit gitu, ya. Seperti mematok burung, gerakannya enggak sempurna, ya, tergesa-gesa. Ini enggak tuma'ninah. Artinya apa? Berarti sholatnya itu tidak menghadirkan rasa cinta kepada Allah, tidak menghadirkan rasa kebersamaan dengan Allah, tidak menghadirkan rasa keyakinan yang kuat, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan yang besar, pahala yang besar, ya. Orang kalau hadir rasa cinta kepada Allah, kebersamaan dengannya dan keyakinan yang kuat, pasti dia akan melakukan perbuatan atau suatu amalan itu dengan totalitas, ya. Totalitas dan betul-betul dinikmati gitu. Nah, ini tuma'ninah. Maka tuma'ninah dalam semua ibadah juga, baik itu sholat, umroh, haji, sedekah, dan yang lainnya, itu menghadirkan rasa tuma'ninah. Ketika dia bersedekah, ada unsur tuma'ninah. Kenapa? Bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala. Tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Dan pasti diberikan ganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan ganti yang lebih baik dan lebih besar. Nah, itu. Maka dia nikmati itu, sedekah itu. Dia tidak akan pernah ragu-ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan ganti yang terbaik besok di akhirat, ya, di dunia terlebih lagi di akhirat. Ketika dia sholat, dia menikmati sholatnya itu. Ya, dari setiap gerakan-gerakan dia nikmati. Kenapa? Karena cinta kepada Allah, ya. Dia merasakan kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Orang tuh kalau berdekat-dekatan dengan orang yang dia cintai, pengennya sebentar atau pengennya lama, Pak? Halo. Orang kalau cinta sama seseorang tuh ketika duduk berduaan bersama itu pengennya lama atau sebentar, kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya. Pengennya kan lama, berlama-lamaan. Begitu pula dalam sholat. Ya, sholat juga demikian. Ya. Aduh, udah
pindah slide lagi, padahal belum selesai nih. Halo Pak Julius, kepencet kelihatannya ini. Ini atau kebersamaan kepada Allah Azza wa Jalla, bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, halo Pak, belum saatnya berpindah? Oke. Ini kelihatannya mau dipercepat Pak ya. Kecepatan kita tambah 100 km per jam Pak gitu. Ya. Baik. Maka tanda ketenangan nanti yang berikutnya. Maaf Ustaz, nggak saya percepat Ustaz. Nggak tahu mungkin pindah. Oh gitu ya. Udah pas sekarang Ustaz slide-nya. Maaf Ustaz, suara Ustaz ini. Ustaz, sepertinya terputus Ustaz. Oke. Halo. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa Ustaz. Ini udah pas Ustaz slide-nya, maaf tadi kayaknya ininya ketekan nggak sengaja. Mikrofonnya boleh dekat sedikit Ustaz. Oke, jelas. Bismillah. Tes 1 2 3. Iya. Slide-nya udah pas Ustaz. Halo? Ada connection kayaknya Pak Nisu. Halo. Lagging kayaknya. Oke, Mas. Slide-nya sudah pas belum Ustaz? Halo. Bismillah. Oke, sudah. Slide-nya sudah nampak. Oke. Maaf Ustaz, ya. Silakan. Ya. Jadi at-tama'ninah, ya, adanya rasa cinta kepada Allah, kebersamaan dengannya, dan keyakinan yang kuat. Nah, ini at-tama'ninah. Kemudian yang ketiga, tanda ketenangan hati yang ketiga adalah as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Yaitu ketenangan yang Allah berikan ke dalam hati seorang hamba saat situasi dan kondisi sulit dan mencekam, yang menambah keimanan, keyakinan, dan keteguhan jiwa. Inilah yang disebut dengan sakinah itu, Pak. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami sakinah itu merupakan hadiah dari Allah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan ke dalam hati seorang hamba saat situasi yang kondisi sulit dan mencekam. Wah, gitu ya. Saat situasi dan kondisi sulit dan mencekam, yang menambah keimanan, keyakinan, dan keteguhan jiwa. Nah, ini makna daripada as-sakinah. Ya. Maka ketika kita berumah tangga itu jangan memahami as-sakinah tenang, tidak ada masalah gitu ya. Tidak. Ini salah ya, salah persepsi karena ngajinya belum totalitas, belum komprehensif ya. Jadi ketika sakinah itu berarti artinya apa? Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan litaskunu ilaiha agar kau merasa sakinah kepada. Karena apa? Karena boleh jadi ke dalam urusan rumah tangga itu akan muncul ya, akan berpotensi munculnya polemik-polemik, problem-problem, masalah-masalah yang ini bisa jadi mencekam ya, kondisi sulit ya. Maka dengan ini semuanya akan dihadapi dengan tambah iman kepada Allah, keyakinan dengan Allah, dan keteguhan jiwa. Nah, itulah Allah hadirkan sakinah. Nah, disinilah 3 diksi kata ini dipakai oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Memang semuanya artinya ketenangan hati ya, ketenangan jiwa. Ya. Namun ternyata penggunaannya pun di dalam kondisi yang berbeda-beda. Nanti insyaallah akan kita bahas di ketenangan jiwa dalam Al-Qur'an Al-Karim. Baik, slide selanjutnya, silakan, Mbak. Iya. Nah, di sini kita tampilkan di slide selanjutnya adalah terkait dengan perbedaan hati antara orang mukmin dan orang kafir. Ya, secara umum, jamaah dirahmati Allah, dengan hadirnya Al-Qur'anul Karim, manusia terpolarisasi menjadi 2 kutub besar, 2 kelompok besar, kelompok mukmin dan kelompok kafir. Nggak ada kelompok tengah-tengah itu nggak ada. Ya, Mas, orang munafik masuk mana, Mas? Orang munafik masuk orang kafir, Pak. Gitu ya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Sesungguhnya orang-orang munafik dan orang kafir itu akan Allah kumpulkan besok di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Maka secara umum hati atau jiwa manusia itu terpolarisasi menjadi 2 juga. Jiwanya orang mukmin dan jiwanya orang kafir. Nah, apa itu perbedaannya? Yang pertama, jiwanya orang mukmin itu memiliki ketenangan jiwa, sementara jiwanya orang kafir bergejolak.
Loh, apa Mas yang menyebabkan jiwanya orang mukmin tenang dan jiwanya orang kafir bergejolak? Ya, disebabkan karena kalau Allah Azza wa Jalla sudah memberikan jaminan kenyamanan hidup bagi orang beriman itu di dunia dan di akhirat. Ya, orang kalau sudah diberikan kabar nyamannya hidup itu tenang atau tenang, Pak? Tenang banget ya kan gitu. Dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla sudah memberikan janji dan janji Allah tidak akan pernah diselisih dan diingkari. Ya, Allah lebih bisa menepati janjinya. Terkait dengan rezeki di dunia, Allah Azza wa Jalla nyatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan terkait dengan seluruh ya makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara orang kafir tidak, Pak. Mereka berpikir, "Oh, kalau kita nggak kerja nggak dapat." Ya gitu. Kalau kita kitalah yang apa istilahnya? Mencukupi diri kita sendiri tanpa bantuan dari Tuhan, tanpa bantuan dari siapa-siapa. Kan gitu orang kafir. Kalau kita tetap bekerja, iya berusaha, iya ikhtiar, iya. Namun ada sesuatu yang membuat kita tenang dalam bekerja itu. Karena apa? Karena semuanya rezeki itu sudah Allah Azza wa Jalla atur. Nah, sementara orang kafir kan tidak punya pemikiran terkait dengan takdir ini. Maka apa? Hatinya senantiasa bergejolak. Wah, saya gimana ya bisa makan untuk nggak bisa makan gitu. Seorang mukmin tidak demikian. Dia tetap ikhtiar, dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, namun sambil tenang. Karena apa? Rizkinya tidak akan pernah salah alamat. Nah itu, maka nggak perlu untuk kemudian nyenggol sana, nyenggol sini, ya menyikut sana, mensikut sini, memukul sana, nggak perlu. Karena rezeki itu kalau memang sudah ditakdirkan Allah sampai kepada kita, meskipun tetap dengan al-akhdhu bil asbab, tetap dengan mengambil dengan sebab-sebabnya, ya bukan berarti bermalas-malasan, tidak. Ya, sementara orang kafir tidak, fikirnya kan dialah yang mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, ini orang kafir, sok-sokan dia, sombong dia. Ya, di akhirat terkait dengan akhirat jelas Allah Azza wa Jalla sudah berikan jaminan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah, menuju kepada surganya Allah seluas langit dan bumi yang disediakan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Nah, ini di akhirat Allah janjikan, Allah pastikan orang beriman itu masuk surga. Sementara orang kafir janjinya kemana, Pak? Ya, ke neraka. Wal'iyadzubillah. Maka mereka bergejolak hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara jiwa orang mukmin dan jiwa orang kafir. Jiwa orang mukmin senantiasa terpaut kecintaan dengan Allah, sementara hatinya jiwa orang kafir ada cinta kepada hawa nafsunya. Ya, kalau orang mukmin senantiasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang kalau sudah cinta sama Allah, wah semuanya akan indah. Dan ketika Allah pun juga menjawab cintanya, Allah mencintai hambanya, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan urusannya dan tetapkan teguhkan jiwanya. Ya, sementara orang kafir cintanya kepada apa? Hawa nafsu, sukanya dengan hawa nafsu. Ya, sehingga apa? Mereka diperbudak oleh hawa nafsunya. Ya, baik, kita percepat. Perbedaan di antara jiwa orang mukmin dan orang kafir adalah apa? Jiwanya orang mukmin itu kerendahan diri di hadapan Allah. Sementara jiwanya orang kafir, mereka berlaku congkak dan sombong di hadapan Allah. Ya. Perbedaan selanjutnya, jiwanya orang mukmin memiliki ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Sementara jiwanya orang kafir memiliki kebersamaan dengan syaitan, ya, loyalitasnya kepada syaitan, itu orang kafir. Syaitan dari kalangan jin dan juga syaitan dari kalangan manusia. Kalau sementara orang-orang beriman, kebersamaannya, loyalitasnya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang beriman. Allah berfirman, "Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un." Sungguh orang-orang beriman itu loyalitasnya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang beriman yang senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka senantiasa ruku. Nah ini jamaah dirahmati Allah. Lalu perbedaan hati orang mukmin dan orang kafir berikutnya adalah hati orang beriman senantiasa menerima kebenaran. Ya, sementara hati orang kafir menolak kebenaran meskipun sudah jelas nyata di depan mata mereka. Ya, jelas kebenaran adalah datang dari Allah Azza wa Jalla, ya. Orang-orang kafir menolak kebenaran itu. Ya, bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan lagi. Sementara orang kafir malah menolaknya. Oh, tidak, alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, ya. Berevolusi dan seterusnya. Ini jelas menolak kebenaran. Teori-teori yang mereka bangun ya, sebenarnya runtuh, ya, dengan fakta-fakta, data-data empiris bahwa semuanya itu salah
Yang benar adalah teori penciptaan, bahwa langit dan bumi ini dan seluruh alam semesta jagat raya ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian hati orang beriman senantiasa suka cinta dengan kesucian jiwa, ya, dengan amal-amal soleh, ya, dengan membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran, ya, suci dari secara badan maupun suci secara jiwa kita, rohani kita. Artinya apa? Meninggalkan maksiat. Sementara orang kafir sukanya yang kotor-kotor, suka bermaksiat, ya, minum-minuman khamr lah, ya, ini merusak hati mereka dan juga membuat diri mereka najis sebenarnya. Ya, jadi mereka najis. Najis secara badannya, najis secara hatinya juga. Ya, mereka tidak sukanya, mereka suka mengotori jiwanya. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menjelaskan, sungguh telah beruntung orang yang suka mensucikan hatinya. Siapa itu? Orang-orang beriman. Dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Siapa itu? Orang-orang kafir. Dia kotori jiwanya dengan kemaksiatan, dengan kufur, dengan syirik, dengan riya, dengan segala macam bentuk penyakit-penyakit hati. Ya, meskipun kita lihat, wah mas, orang kafir itu ya canggih-canggih, bersih-bersih, orang barat itu ya, orang-orang kafir barat, wah, mereka bersih-bersih. Oh, ya jangan lihat jasadnya, Pak, tapi lihat bagaimana tingkah laku dan perilaku mereka. Oke, di sisi lain dia menjaga higienis, menjaga sesuatu yang sangatnya bersih gitu ya. Namun kenyataannya mereka ya kotor juga ya. Kotor juga. Mereka baru mempraktekkan cuci tangan, membiasakan cuci tangan baru-baru corona saja ya kan. Sementara orang muslim minimal itu 5 kali dalam sehari minimalnya. Ya, sudah biasa mencuci tangan dengan apa? Dengan wudhu. Bahkan bukan hanya mencuci tangan, membasuh muka, membersihkan hidung. Ini kesucian. Ya, Islam itu mengajarkan kesucian, jamaah rahmati Allah. Kesucian lahiriah dan kesucian batinnya. Kemudian perbedaan antara jiwa mukmin dan jiwa kafir yang berikutnya adalah hatinya orang mukmin itu hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan zikir kepada Allah. Hidup dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Sementara hatinya orang kafir itu mati. Kenapa matinya? Disebabkan apa? Karena dia sudah tidak lagi bisa merespon petunjuk-petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Inilah kematian sebelum kematian. Kematian sebelum kematian. Ya, karena apa? Karena dia sudah nggak ada respon lagi dengan petunjuk. Artinya apa? Banyak sekali mayat-mayat hidup yang bergentayangan. Ya, karena ketika mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk-petunjuk Allah. Oke, slide selanjutnya Pak Yulis. Allah ibarik fikum. Selanjutnya, ya, kita membahas terkait dengan gambaran ketenangan jiwa atau gambaran ketenangan hati dalam Al-Quranul Karim. Cerminan buat kita. Di slide sebelumnya, wah, cepet banget ini, kepencet ini kelihatannya. Ya, slide sebelumnya. Ya, ini betul. Ya Allah Azza wa Jalla, tentu saja ada banyak perkara, ada banyak gambaran-gambaran, keteladanan-keteladanan yang wajib kita jadikan sebagai cerminan buat kita. Bagaimana sih gambaran ketenangan hati itu yang dihadirkan dalam Al-Quran? Di antaranya yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 40. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانظر تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا." 'Alya. 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 'Alya.
Wallah. Kalian tidak mau menolongnya, itu menolong Nabi Muhammad. Maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Quraisy mengeluarkannya, mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah engkau berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Membantunya dengan tentaranya yang kalian tidak bisa melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan kalimat orang-orang kafir itu adalah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah ini jamaah dimati Allah Azza wa Jalla. Ayat ini merekam dan mengabadikan sebuah peristiwa penting yang dialami oleh dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu saat hijrah, saat beliau diusir dari kota Mekah. Dan kita tahu ya dalam peristiwa hijrah itu ya, bahwa sebab-sebabnya adalah ketika dakwah Islam sudah mendapatkan banyak sekali halangan rintangan. Dan kehidupan nyawa orang-orang beriman dan khususnya Nabi Muhammad SAW terancam saat itu. Coba perhatikan. Sekali bernabi coba. Ya, orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang dicintai oleh Allah. Sebaik-baik manusia yang Allah hadirkan di atas muka bumi ini untuk keteladanan kita, harus menghadapi sebuah kondisi yang sulit, tegang, mencekam. Nyawanya terancam, mau dibunuh jamaah dirahmati Allah. Di persekusi common enemy di seluruh jazirah Arab. Mereka orang-orang rezim kafir Quraisy saat itu menggalang sebuah narasi propaganda untuk apa? Memusuhi Nabi Muhammad dan memusuhi orang-orang muslimin. Wah, ini ajaran sesat lah, ajaran radikal lah. Nah, gitu kalau bahasa hari ini seperti itu ya. Ini mengancam merusak tatanan peradaban kita lah, merusak toleransi, bla 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 dan seterusnya. Ya, persis ya, sejarah terulang. Siapapun hari ini yang memegang panji-panji dakwah dari Rasulullah SAW, dia akan menghadapi hal yang serupa. Ya, menghadapi hal yang serupa ini bagian dari sunatullah. Dan ini adalah bagian dari ujian. Maka perhatikan, saat kondisi seperti itu Nabi Muhammad SAW ini, ya, mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan apa? Saat beliau dikejar-kejar, maka saat itu Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardahu, ya, diperintahkan untuk berhijrah menuju ke kota Madinah. Maka Nabi SAW bermanuver tidak langsung ke arah utara, ya, karena Madinah atau Yathrib itu berada di sebelah utara kota Mekah. Nabi SAW bermanuver, beliau dan sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ardahu, beliau singgah dulu di arah selatan, yaitu di Gua Thur. Di Gua Thur. Selama beberapa hari di situ. Masya Allah. Dan sudah dipersiapkan siapa yang memberikan rangsum makanan, yaitu Asma binti Abi Bakar. Siapa yang menutup jejak Nabi SAW, yaitu Fuhairah. Ya. Siapa yang mengabarkan informasi-informasi update terkini dari rezim kafir Quraisy, yaitu siapa? Abdullah bin Abi Bakar. Ya. Anak-anaknya Abu Bakar semuanya dilibatkan untuk dalam rangka menyukseskan hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasa, ketegangan terjadi. Dan saat itu betul mereka orang-orang rezim kafir Quraisy sudah menyiapkan pasukan untuk mengejar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya sampailah mereka juga mendapatkan ya tanda-tanda Nabi Muhammad SAW bermanuver ke selatan. Maka mereka pun mengajar ke selatan sampai tiba di Gua Thur. Dan Gua Thur sangatlah gua yang tidak terlalu dalam, tidak terlalu tidak terlalu dalam ya. Maka saat itu mereka sudah berada di sekitar Gua Thur. Ya, bayangkan kondisi mencekam saat itu ya. Masya Allah ya, saat itulah Abu Bakar As-Siddiq khawatir sekali. Beliau bukan mengkhawatirkan tentang diri beliau, tidak. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang mulia. Beliau justru mengkhawatirkan terkait dengan keselamatan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Pak, orang beriman itu seperti ini. Maka saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada sahabatnya, wahai Abu Bakar, jangan sedih, jangan berduka cita. Ya, kalaupun sampai ketemu, kalaupun mereka sampai mempertemukan kita dan kita mati misalnya, jangan bersedih. Allah Subhanahu Wa Taala
Ya, menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya. Seperti itu, Pak. Ya, dikejar-kejar musuh, Pak. Luar biasa. Maka Allah hadirkan ayat ini, la tahzan, sebagai bentuk gambaran kondisi sakinah itu turun saat apa? Saat kondisi cekam itu, Pak. La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan sakinah, ketenangan jiwa bagi Nabi Muhammad SAW dan juga bagi sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala wa ardhahu. Ini Pak. Dan semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ketenangan hati seperti ini. Ya, slide selanjutnya. Al-Quran selanjutnya adalah mengisahkan terkait dengan sahabat yang mulia, yaitu Qayyad dan juga Amr anaknya dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya yang saat itu apa? Mereka disiksa untuk dimurtadkan. Loh itu, Pak. Ini yang sebenarnya yang tidak toleran siapa ini, ya. Saat itu mereka juga gembar-gembar, oh yang toleran dong, yang toleran gitu ya. Akhirnya justru mereka tidak toleran. Ya, saat Nabi Muhammad SAW mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kami agama. Silakan ya, silakan manusia nanti akan memilih siapa yang ikut Anda, silakan. Silakan yang ikut kami ya. Silakan. Ya, akan kita lihat siapa yang menerima kebenaran dan siapa yang memilih kebatilan. Kan begitu. Fair kan, Pak? Ya, iya fair. Namun apa yang terjadi? Tepatnya di tahun ke-5 kenabian. 5 tahun setelah diangkat itu mengeluarkan sebuah perpu. Wah, bahasa kita kayak gitu ya hari ini. Perpu ataupun peraturan. Ketetapan undang-undang. Siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Islam, tangkap. Itu kriminal. Ya. Padahal mereka nggak melakukan tindakan kriminal. Tidak melakukan bentuk-bentuk kejahatan. Ya, tidak melakukan sebuah delik hukum yang bisa menjerat dirinya untuk dimasukkan atau dihukum ke dalam penjara atau dihukum. Ya. Namun deliknya cuma satu. Kenapa? Karena engkau beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad, maka sudah cukup bagi kamu untuk menjadi delik untuk ditangkap. Dan betul, jemaah Allah, banyak di antara kalangan kaum muslimin di tahun tersebut, di tahun ke-5 kenabian, ditangkap, Pak. Ditangkap. Ya, dan bahkan disiksa, bahkan dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk bersikap kufur kepada Allah dan Rasulnya. Seperti yang terjadi ya, hari-hari ini pun juga demikian ya, seperti apa yang terjadi di Xinjiang, ya, terjadi upaya untuk menghapuskan Islam di wilayah Xinjiang yang namanya dahulu adalah Turkmenistan Timur, ya kan? Saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sana yang memiliki ras yang berbeda dengan Cina, ya. Ini sekarang ada upaya-upaya untuk upaya-upaya secara sistemik ya untuk menghilangkan ras Turkmenistan Timur dan bahkan lebih parah lagi daripada itu berupaya untuk menghapuskan Islam di negeri tersebut. Yang mana dahulunya adalah negeri Islam. Ya, begitu pula muncul ya ini masalah penjajahan kan kita bisa melihat ya upaya-upaya untuk memberangus syiar-syiar Islam di semua negeri-negeri. Ya, jadi ini sama. Ya, dan ini pola-pola yang sudah dilakukan oleh sejak zaman jahiliyah, yaitu kafir Quraisy. Juga sedemikian. Saat itu mereka betul-betul terancam eksistensi peradaban mereka. Peradaban yang didasarkan pada kekufuran, kesyirikan, hawa nafsu. Ya. Maka mereka dalam rangka untuk menjaga eksistensi mereka, maka mereka mengeluarkan undang-undang lah, peraturan-peraturan yang dalam rangka untuk generalisir atau bukan memarjinalkan kaum muslimin, ya, memojokkan kaum muslimin dan bahkan kalau bisa ini dihabisi, Islam ini harus dihabisi. Maka betul-betul ditangkap. Ya, salah satunya yang dialami oleh keluarga Yasir, Sumayyah binti Khayyat dan juga anaknya Amr. Ya. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, siksaan yang luar biasa berat, jamaah dibantu Allah, diseret di tanah lapang yang penuh dengan kerikil-kerikil dan kemudian di tengah panas terik matahari di padang pasir. Maka sampai Nabi SAW ketika berjumpa dengan mereka, jamaah dimati Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW tidak bisa berbuat banyak. Nabi SAW hanya berkata, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untukmu tempat ya kembali untuk kalian adalah jannah Allah Subhanahu wa taala.
Hanya itu yang bisa dilakukan Nabi Muhammad SAW, tidak lebih. Ya, membina para sahabatnya untuk sabar menghadapi tekanan-tekanan dari musuh. Apa? Maka turunlah firman Allah ini sebagai bentuk rukhsah. Apa itu? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, nah, dia mendapat kemurkaan dari Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Akan tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Maka ayat ini terkait dengan illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali orang yang dipaksa untuk murtad, ya, namun hatinya tetap beriman. Ini sebagai bentuk rukhsah untuk Sumayyah, untuk Yasir, untuk Amr, ya. Karena siksanya yang betul-betul di luar sampai melebihi batas, ya, kemanusiaan, dan memang penyiksaan mereka sangat sadis sekali. Maka katakanlah wahai Sumayyah, katakanlah wahai Yasir, katakanlah kepada Amr suatu perkataan yang bisa menghentikan siksaan mereka, ya. Karena mereka menginginkan kalian kafir, ayo murtad, ayo ikuti ajaran nenek moyang, ya, jangan mengikuti Muhammad, ya. Itu ajakan dan suruhan orang-orang kafir saat penyiksaan. Maka Nabi SAW menyampaikan ayat yang lain supaya memberikan keringanan, rukhsah untuk mereka. Ya, tidak apa-apa, kalian mengucapkan secara lisan saja, ya, secara lisan, ya udah aku tidak ikut Muhammad gitu, ya, atau apa gitu. Tapi tetap hatinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalam rangka apa? Ya, menghadapi siksaan dari musuh yang luar biasa. Namun apa yang terjadi? Yasir dan Sumayyah enggan untuk mengatakan kata-kata yang membuat orang kafir ridho. Justru mereka semakin teguh pendiriannya dan mereka secara tegas, tidak ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sesuatu kata apapun yang bisa membuat mereka itu senang atau ridho. Kami cukup mengucapkan kata-kata yang Allah ridho kepada kami. Ya, sebagaimana Bilal bin Rabah, ahad, ahad, ahad. Mereka pun juga hanya Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Akhirnya apa? Mereka semua dibunuh jamaah dimati Allah. Dan mereka adalah mati syahid. Dan inilah mati syahid yang pertama kali dalam Islam adalah seorang wanita yang bernama Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu taala anha wardaha, kemudian diikuti oleh suaminya Yasir. Ya, dan inilah keluarga yang mati syahid pertama dalam sejarah Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketenangan hatinya, mutmainnun bil iman, ketenangan dengan keimanan, meskipun menghadapi tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, siksaan-siksaan pedih dari musuh. Inilah ketenangan itu, jamaah dimati Allah, tumakninah. Ya, karena merasakan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, berikutnya, slide berikutnya. Dan ketenangan yang digambarkan dalam Al-Quran Al-Karim juga, ya, ditampilkan saat apa? Momen perang Badar. Nah, ini menjadi pelajaran penting, ya. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 126. Ya, Allah merekam peristiwa besar ini. Ya, perang Badar terjadi di akan puasa wajib, ya, puasa Ramadan mulia ini, perang besar ini, ya, perang antara kaum beriman dan orang kafir ini, ya. Allah abadikan ini sebagai bentuk pelajaran buat kita. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah memenangkan kalian di lembah Badar. Saat itu kalian kondisinya sedikit. Nah, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian semua bersyukur, ya, karena kemenangan itu bukan ditentukan oleh jumlahnya, banyaknya, ataupun persenjataannya. Namun kemenangan dan kekalahan itu semuanya adalah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan memenangkan hamba-hambanya yang beriman. Nah, ini jamaah dirahmati Allah. إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Saat engkau berkata kepada orang-orang beriman, tidak cukuplah bagi kalian jika Allah telah mengutus, ya, mengirimkan bantuan pasukannya sejumlah 3.000 malaikat-malaikat yang diturunkan.
Bala in tasbiru wa tattaqu, akan tapi benarlah janji Allah jikalau kalian bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla akan turunkan setelah ini yaitu bantuan pasukan sebanyak 5.000 pasukan dari malaikat yang memiliki tanda-tanda khusus. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, dan tidak Allah menjadikan hal itu semuanya kecuali dalam rangka untuk memberikan kabar gembira bagi kalian semuanya. Walitatma'inna qulubukum bih, dan agar hati kalian itu tenang. Wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim, dan tidaklah kemenangan itu kecuali hanya datang dari Allah, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini jamaah dirahmatillah, ketenangan yang luar biasa. Ya, dan kita tahu saat perang Badar berkecamuk itu, jamaah dirahmati Allah, ini betul-betul di luar dari prediksi Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang unpredictable, ya, sesuatu yang tidak terprediksikan sebelumnya oleh Nabi SAW. Bagi orang yang sudah belajar sirah nabawiyah tentu mengetahui secara jelas ya terkait dengan kronologi perang Badar ini. Ya, perang Badar Al-Kubra ini. Saat itu Nabi SAW ya sungguh tidak punya rencana untuk sampai terjadi peperangan ini, kontak perang ini dengan orang kafir. Nabi SAW hanya memberikan tekanan-tekanan ekonomi, ya, yaitu dengan dicegatnya kafilah dagang Abu Sufyan saat itu yang mereka telah merampas harta kaum muslimin sebelumnya, ya, maka dicegat. Namun ternyata pencegatan kafilah dagang Abu Sufyan ini mengalami kegagalan. Ya, Abu Sufyan sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu hingga akhirnya dia bermanuver, ya, tidak melewati jalan yang atau jalur perdagangan yang biasanya dilewati, yaitu biasanya melewati wilayah kota Madinah. Namun Abu Sufyan melewati bermanuver ke arah barat, menyisir, melewati dengan pesisir pantai Laut Merah. Ya, itu yang dilakukan oleh Abu Sufyan, jalur pantai Laut Merah. Namun apa yang terjadi? Ya, justru orang-orang kafir Quraisy saat itu dipimpin oleh Abu Jahal sangat berambisi untuk menghabisi Islam dan kaum muslimin, menghabisi kaum muslimin Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka membuat pasukan besar yaitu 1.000 orang, ya, untuk bergerak langsung menuju ke Madinah saat itu, langsung menghabis. Itu hitungan militer, logika militer saat itu 1.000 pasukan sudah cukup untuk menghabiskan kota Madinah karena populasi kaum muslimin saat itu pun juga masih belum banyak, ya, masih belum banyak. Maka apa yang terjadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saat itu Nabi SAW hanya memiliki pasukan 300, dan ketika mendengar informasi bahwa orang kafir sudah bergerak menuju ke Madinah dengan membawa 1.000 pasukan, maka disitulah ketegangan muncul di tengah-tengah kaum muslim. Nabi SAW pun ya merasakan ketegangan ini luar biasa, mencekam. Bayang-bayang perang besar akan terjadi. Sementara secara persenjataan, secara jumlah personel kekuatan pasukan sangat kalah jauh. Namun Allah hadirkan ketenangan, walitatma'innati kalian, ya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini at-itminan, at-tuma'ninah, ketenangan, ya, agar Allah hadirkan rasa cintanya kepada hamba-hambanya. Ya, Allah hadirkan bukti jawaban cinta Allah kepada hamba-hambanya. Lalu apa? Diberikan kemenangan. Nah, ini jamaah dirahmati Allah, ketenangan saat menghadapi peperangan. Baik, di slide selanjutnya. Kecepatan kita tambah 100 km per jam. Baik, ketenangan dalam Al-Quran juga digambarkan yaitu hidup secara khusyuk, ya, dengan Al-Quranul Karim. Seperti yang tersurat dan tersirat dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. Surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau saja kami menurunkan Al-Qur'an ini, ya, ke atas gunung, ya, ke atas gunung, pastilah engkau akan melihatnya khasyi'an, khusyuk, ya, mutasaddian, dan hancur lebur, min khasyatillah, karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perkara itu, ya, menjadi permisalan yang kami berikan bagi manusia
agar mereka berpikir. Nah ini jamaah hidup khusyuk. Ya, seperti yang tadi kita singgung tadi ya. Apa makna daripada khusyuk tadi? Itu hadirnya rasa hati di hadapan Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah, menghadirkan rasa kerendahan diri ya, serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah ya gambaran khusyuk seorang hamba, ketenangan hidup seorang hamba itu seperti ini. Maka kita lihat para generasi salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka hidupnya itu dengan penuh khusyukan, tenang, nggak ada yang berisik. Ya, penuh khusyuk. Di masjid khusyuk, di pasar khusyuk, ya, di jalan khusyuk. Ini Pak, ya, indahnya akhlak mereka, ya, karena menghadirkan rasa khusyuk. Maka mereka nggak mau main, mereka khusyuk juga Pak. Khusyuk jual belinya, nggak ada tipu menipu, ya, karena apa? Ketika dia jual beli itu betul-betul menghadirkan diri mereka, hati mereka, bahwa mereka sedang dalam pantauan Allah, pengawasan Allah Azza wa Jalla. Kata-katanya pun diatur. Ya. Jadi indah sekali Pak. Sangat berbeda sekali dengan kondisi pasar mungkin hari ini ya. Wah, yang ada apa? Wah, yang ada tipu menipu lah, yang ada sikut menyikut lah, yang ada menzalimi lah, ya. Lo apa istilahnya, kalau nggak jadi beli dimarah-marahin dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini Pak, khusyuk di semua tempat Pak. Itulah generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini menjadi contoh buat kita. Jadi nggak sembarangan, ngomongnya nggak sembarangan, tingkah lakunya nggak sembarangan, ya, tidak sesuka sendiri, ya, seenaknya sendiri, tidak. Semuanya diatur sesuai dengan kekhusyukan, ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Ketenangan yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim juga disebutkan ya, disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang 90 ya, ketenangan dalam menjalani kehidupan keluarga ya, seperti yang tadi juga kita singgung. Allah berfirman fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami memperkenankan doanya, yaitu doanya Nabi siapa? Zakaria. Ya. Maka kami memperkenalkan doanya dan kami anugerahkan kepada Nabi Zakaria itu Yahya anaknya, ya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan ketaatan, perbuatan-perbuatan baik. Dan mereka adalah orang-orang yang dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang dalam menjalani kehidupan keluarga juga dibutuhkan rasa khusyuk, rasa ketenangan itu, ya. Karena memang dalam rumah tangga ya, seperti yang tadi kita singgung, akan banyak sekali problematika. Ya, apa yang terjadi dengan hari ini? Ya, hilangnya rasa khusyuk, hilangnya ketenangan, tumakninah, hilangnya rasa as-sakinah. Ini disebabkan karena mereka juga jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya semuanya ukurannya sekali lagi ya, jasad materi aja. Wah, pokoknya pengennya parasnya yang sempurna, ya kan? Kadang kita ya itu tadi ya, nggak tahu diri juga. Ya, kita banyak kekurangan, namun ketika minta pasangannya yang sempurna. Nah, ini nggak tahu diri ini ya orangnya. Ya, kita harus menyadari bahwa kita ada banyak kekurangan. Maka kalau pasangan kita ada kekurangan, ya kita sering bisa introspeksi dan juga saling menutupi kekurangan-kekurangan itu, ya. Allah hadirkan setiap diri kita itu kelebihan dan kekurangan. Maka jika pasangan kita mengalami kekurangan, kita tutupi dengan kelebihan kita. Sebaliknya ketika kita memiliki kekurangan di satu sisi, akan ditutupi oleh kelebihan dari pasangan kita. Itulah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, maka terkait dengan khususnya contoh yang mulai ini dari keluarga Nabi Zakaria. Ya, keluarga Nabi Zakaria. Beliau ya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup yang khusyuk tumakninah. Maka kehidupan rumah tangga mereka pun juga khusyuk dengan rahmah, ya. Meskipun sekian tahun tidak mendapatkan keturunan, enggak akhirnya, namun ketika mereka memahami bahwa dibutuhkannya penerus daripada dakwah ini, penerus untuk dakwah ini, maka Nabi Zakaria senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendirian ya Allah. Ya, maka Allah hadirkan
anaknya yaitu Nabi Yahya yang juga diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau Nabi Yahya. Ini dalam rangka apa? Untuk menjalankan, meneruskan dalam rumah tangga akan bisa kita rasakan ketika apa? Ketika rumah tangga kita memang betul-betul kita arahkan dalam koridor untuk beribadah kepada Allah, dalam koridor dakwah. Jadi bukan hanya sekedar kesenangan-kesenangan biologis. Kita nikah hanya sekedar yang kebutuhan biologis saja. Wah, ini bisa dijamin keluarganya nggak akan barokah, keluarganya nggak akan sakinah. Yang ada hanya sekedar kepuasan-kepuasan biologis saja. Orang kalau sudah mengedepankan kepuasan-kepuasan biologis, pasti dia akan pernah awet itu rumah tangganya. Kalaupun dalam pandangan orang umum awet, ya wah ini orang awet banget ya sekitar 50 tahun berhidup bersama, pasti di sana ada kemaksiatan yang waliyadzubillah yang sejatinya hanya Allah yang mengetahuinya dan kemudian keluarganya tidak barokah. Oleh sebab itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita menjaga ketenangan hati dengan senantiasa mengarahkan kehidupan kita berada dalam koridor taat dan ibadah kepada Allah untuk dakwah, untuk memenangkan Islam, untuk memberikan khidmah kepada Allah, memang khidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, slide selanjutnya. Baik, gambaran ketenangan hati dalam sholat pun juga bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ya, ini gambaran ketenangan hati dalam sholat. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ya, orang-orang itu akan bisa mendapatkan ketenangan dan sholatnya. Kenapa? Ketika mereka khusyuk. Dan kapan seseorang itu dikatakan khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang senantiasa memiliki keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan mereka akan kembali kepadanya. Dari sinilah orang akan termotivasi dan mendorong seseorang untuk hidup khusyuk dalam sholatnya. Karena apa? Karena mereka yakin betul bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang mereka lakukan. Maka mereka nggak akan macam-macam dengan perbuatannya. Slide selanjutnya. Saja ada beberapa hal yang harus kita ketahui, ya, namun ini kita ringkaskan saja dari beberapa literatur. Ya. Baik, yang pertama kali dan yang harus kita pahami, ya, kita bisa merasakan ketenangan dengan Al-Quran itu dengan apa sih? Yang pertama harus beriman dulu dengan Al-Quran. Nggak bisa tidak ini, ya. Ini syarat pertama. Gimana kita mau tenang dengan Al-Quran sementara kita nggak beriman kepada Al-Quran, tidak membenarkan firman-firman Allah, itu sama aja kita bohong, ya. Kita pengennya baca Al-Quran tenang, tapi ketika Allah berfirman, misalnya, ya, misalnya berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, kita disuruh untuk salat, ya, namun kita justru malah tidak melaksanakan salat. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ketenangan sementara kita tidak percaya dengan firman-firman Allah Azza wa Jalla? Wa ati'uni, hendaklah kalian taat kepadaku, ya. Niscaya akan aku berikan rezeki kepada kalian, ya. Misalnya dalam beberapa ayat Allah memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk taat kepadanya, dan Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat dan barokah kepada kita. Nah ini, kalau kita tidak beriman, apa yang terjadi? Ya kita akan mengabaikan semua perintah-perintah Allah. Yang terjadi adalah melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Maka ketenangan itu tidak akan pernah bisa kita rasakan. Meskipun kita baca Al-Quran sekian kali, tapi kalau kita tidak beriman kepada Al-Quran Karim, ya sama saja. Ya, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan ketenangan. Ketenangan Al-Quran itu hanya bisa didapatkan kecuali dengan apa? Hanya dengan satu cara, itu apa? Iman sebut fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Rawahu Ibnu Majah. Dari sahabat yang mulia Jundab bin Abdullah Allah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu kami bersama Nabi SAW dan saat itu kami berusia masih anak-anak menjelang baligh. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran sehingga iman kami bertambah. Nah ini Pak, mari kita renungi apakah kita ini sudah beriman dengan Al-Quran atau belum ini, ya gitu.
Jadi beriman kepada Al-Quran dengan apa? Dengan membenarkan semua yang datang dari Al-Quran. Ya, itu. Bahwa semua yang datang dari Al-Quran adalah benar. Ya, gitu. Dan ketika dikatakan Al-Quran ini sudah include di dalamnya wahyu berikutnya, itu hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bagian dari wahyu. Ya, nggak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Julius, ya. Yang kedua, cara hidup tenang dengan Al-Quran yang kedua, yaitu mensucikan diri dari maksiat. Nah, Al-Quranul Karim itu ibarat ruh dalam kehidupan kita. Maknanya apa? Ya, yang merespon petunjuk Al-Quran itu adalah ruh kita, Pak. Maka ruh kita ini di Al-Quran dan di dalam hati seseorang. Maka karena Al-Quran ini sifatnya ruh, ya, menjadi nutrisi ruh, maka ruhnya itulah yang harus dibersihkan dari segala macam bentuk maksiat. Dan ini didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran wahyu ini dengan perintah kami. Ya, jadi kita harus tahu Al-Quran ini tempatnya di mana, Pak? Di hati kita, ya, bukan di rak buku, ya. Bukan di CD atau kaset, ya, atau flash disk, bukan, Pak. Namun Al-Quran itu tempatnya di mana, Pak? Di hati kita, ya, di jiwa kita. Maka orang beriman harus membersihkan jiwanya sehingga Al-Quran itu bisa masuk ke dalam dirinya. Artinya apa? Betul-betul dicintai dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Yang ketiga, cara hidup tenang dengan Al-Quran yang ketiga adalah apa? Menghidupkan hati dan panca indera kita. Ya, karena yang merespon petunjuk itu adalah lagi-lagi, ya, jiwa dan panca indera ini. Ya, karena Allah hadirkan panca indera terutama dan juga akal, ya, plus akal itu jiwa kita ini. Akal itu tempatnya di mana, Pak? Di sini atau di sini? Akal itu tempatnya di mana? Di otak, bukan. Ya, akal itu tempatnya di apa? Di hati, di jiwa, di ruh. Ya, sesuatu yang sifatnya tidak nampak, ya, gaib. Maka kita harus sadar bahwa dalam kehidupan ini perkara gaib itu mendominasi kehidupan kita. Maka sangat aneh sekali jika hari ini orang tidak mau mempercayai perkara yang gaib. Ya, khususnya terkait dengan akal. Akal itu bukan di otak. Akal itu di mana? Di hati, di jiwa, ruh kita. Ya. Maka panca indera ini sebagai pintu informasi, ya, dan kemudian nanti juga diserap oleh akalnya. Maka ketika menjaga panca indera, menghidupkan panca indera dan juga hati kita untuk merespon petunjuk-petunjuk Allah, maka inilah membuat kita bisa menerima Al-Quran. Al-Quran bisa kita terima dalam diri kita. Hal ini disebutkan dalam surat Qaf ayat yang ke-37. Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu, yaitu dalam Al-Quranul Karim ini, ya, benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya dan ataupun dia yang menyaksikan kebenarannya. Nah, ini berarti memberikan informasi penting bahwa kita harus menghidupkan hati dan panca indera, ya, untuk menerima Al-Quranul Karim. Jadi jangan sampai panca indera kita ini juga seringnya dijejali informasi-informasi hoax, informasi-informasi dari orang kafir, ya. Ini tidak boleh, Pak. Harusnya kita perbanyak pendengaran kita, penglihatan kita, ya, semuanya ini anggota tubuh kita ini dengan apa? Dengan memperdengarkan Al-Quranul Karim. Ya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang juga ada dalam majelis ilmu seperti saat sekarang. Seperti itu. Karena kalau nggak dijalankan seperti ini, ya kita nggak akan pernah bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, ya kan? Dan orang kalau sudah tidak bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, artinya apa? Dia tidak akan pernah bisa merasakan ketenangan hidupnya. Oke, cara tenang hidup dengan Al-Quran yang keempat. Berikutnya, yang keempat,
yaitu memahami makna Al-Quran. Nah, ini penting sekali buat kita semua, Pak. Khususnya di hari-hari seperti sekarang orang belajar Al-Quran itu malas-malesan, ya. Padahal kita ini adalah umat yang senantiasa harus suka membaca, suka menelaah, suka belajar. Karena kita harus tahu wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa? Perintah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, ini penting. Namun apa yang terjadi? Banyak umat dari ini, sebagian dari umat Islam jarang membaca Al-Quran. Nggak mau membaca Al-Quran, ya, baca saja tidak mau, apalagi mau mentadaburi, memahami makna Al-Quran. Lalu bagaimana mungkin dia akan bisa merasakan ketenangan hati dalam Al-Quran melalui Al-Quran Karim? Ya, sementara Al-Quran Karim ini diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk apa? Dalam rangka agar kita mentadaburi, memahami maknanya, mempelajari maknanya, menghayati maknanya. Dalam Al-Quran surat Shad ayat yang ke-29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Ya, Quran surat As-Shad ayat yang ke-29. Maka harus dijadwalkan belajar Al-Quran itu. Belajar ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji, salah, ya. Ngaji tidak boleh asal-asalan, harus betul, ya, nggak boleh asal-asalan, apalagi terkait dengan Al-Quran Al-Karim, ya. Baik, cara hidup tenang dengan Al-Quran yang kelima, berikutnya, Pak, yang kelima. Yaitu menjadikan Al-Quran betul sebagai petunjuk. Nah, kalau sudah bisa membaca, betul-betul jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, guidance buat kita, arahan buat kita. Ya, karena Allah menyatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan bahkan bukan hanya orang bertakwa saja, kepada seluruh manusia. Sebagaimana keumuman dari firman Allah Azza wa Jalla, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Hudal linnas sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Ya, maknanya petunjuk apa tuh, Pak? Ya, mengarahkan hidup kita. Ini yang halal, kita jalani, kita ambil. Ini yang haram, ya kita tinggalkan. Kan gitu, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, ini perkara babi, haram, tinggalkan. Oh, ini perkara riba, haram, tinggalkan. Oh, ini perkara poligami, halal, jalankan. Wah, Bapak-bapak senang banget. Oh, ya kan? Ya. Giliran poligami semangat, ya. Astagfirullahaladzim. Giliran riba melempem. Giliran amar ma'ruf nahi mungkar melempem. Nah, nggak boleh. Semuanya. Ketika ini sudah perintah dari Allah, jalankan. Perkara yang halal boleh kita ambil, ya, sesuai dengan kadar kita. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Ini petunjuk dari Al-Quran. Ya, makan minumnya sambil duduk. Ya, makan minum sambil duduk. Ya, jangan pas makan minum berdiri giliran ngerokok sambil duduk. Waliyadzubillah. Ini di sini nggak ada yang ngerokok kan? Puasa masalahnya kan, ngaji. Nah, kalau bisa puasa perkara yang haram tinggalkan, itu merusak maudarot. Ya, alhamdulillah mumpung di sini nggak ada yang ngerokok kan, saya sampaikan di sini. Jelas merokok itu nggak ada untungnya sama sekali, Pak. Ya, kerugian. Ya, orang yang paling egois itu yang orang perokok itu, Pak. Ya, orang lain disuruh ngisep, asapnya dia enak-enak aja, ya kan? Waliyadzubillah. Ya, orang lain sudah batuk-batuk, dia masih egois saja. Nah, ini harus tobat itu orang yang merokok. Ya, alhamdulillah. Taib. Besok nggak usah ngundang Abu Haris, nggak setuju dengan rokok ya. Ya udah, misalnya ini jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi ini menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jangan pernah kita berpikir Al-Quran itu petunjuk untuk orang beriman saja, tidak, namun juga petunjuk bagi seluruh manusia. Ini yang halal kita jalankan, kita ambil sesuai dengan kesanggupan dan kecukupan kebutuhan kita. Yang haram betul-betul nggak ada toleransi. Ini haram, tinggalkan. Ya, jangan haram malah dibuat-buat permainan-permainan. Darurat lah, darurat ini. Darurat yang mana? Ya, seringnya kan kita terlalu bermain-main dengan masalah kata-kata darurat ini. Ya, waliyadzubillah. Di sini sudah ada unsur babi, unsur perkara yang haram, ya udah nggak ada toleransi, tinggalkan. Cari yang perkara yang lain, ya. Tadawu, misalnya dalam masalah pengobatan, tadawu, ya, wala tadawu bil haram.
Ya, Allah memberikan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita adalah kalian berobat, namun jangan sampai kalian berobat dengan perkara yang haram. Allah masih banyak berikan perkara-perkara yang halal kok untuk kita. Ya, baik. Lanjutnya, yang keenam, terakhir. Masya Allah, dengar kata-kata itu. Baik, yang terakhir jawab apa? Yang keenam, menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai landasan hukum, sumber hukum. Nah, ini penting. Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil kha'inina khasima." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab ini kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang bagi orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Nah, ini jangan dimatikan, ayat ini memberikan ketegasan kepada kita semuanya bahwa Al-Qur'an ini ya harusnya dijadikan sebagai landasan hukum, sumber dari segala sumber hukum ya Al-Qur'an Karim. Sebelum menentukan sebuah peraturan-peraturan, merujuknya kepada apa? Kepada Al-Qur'an, jangan merujuknya kepada kitab ini ataupun kitab undang-undang yang lain. Namun merujuknya kepada Al-Quran terlebih dahulu. Apa yang difirmankan Allah, apa yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Inilah baru kita bisa merasakan tenang hidup dengan Al-Quranul Karim. Ya, jadi jangan pernah berpikir hukum-hukum terkait dengan apa yang Allah turunkan ini hanya untuk orang mukmin saja, namun sebagai orang kafir bebas, tidak. Sebagai seorang mukmin kita harus paham bahwa hukum dalam Al-Quran itu ada dua kategori. Kategori yang pertama ada dikhususkan untuk orang-orang beriman yang syarat dan ketentuannya terkait dengan keislaman seseorang seperti apa? Sholat. Itu syarat mutlaknya harus apa? Muslim dulu. Ya, haji harus Muslim dulu, harus syahadat dulu. Ya, ini terkait dengan syarat ketentuannya yang terkait dengan orang-orang Muslim. Ya. Namun kita juga harus paham, harus sadar, harus tahu bahwa di sana ada ranah hukum yang mengikat bukan hanya orang mukmin saja, namun juga orang-orang kafir juga harus terikat dengan hukum-hukum Allah. Seperti apa? Seperti contohnya hukum minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras itu, perjudian itu, lalu mengundi nasib serta menyembah sesembahan selain daripada Allah ada rijsum min amali syaitan, perkara najis, perkara buruk, perkara najis yang merupakan dari perbuatan syaitan. Fajtanibu la'alakum tuflihun, maka jauhilah itu semua agar kalian mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Maka ketika ayat ini turun, apakah kemudian kita pahami, hei orang-orang beriman, diharamkan bagi kalian judi, khamar. Namun kemudian apakah diperbolehkan bagi orang kafir? Tidak. Saat itu kota Madinah kota yang majemuk, ya, plural juga masyarakatnya, bukan hanya orang beriman saja. Maka ketika ayat ini turun, jamaah dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW selaku presiden, selaku pemimpin umat pada saat itu menyatakan secara tegas, tidak boleh mulai hari ini orang yang menjual belikan khamr, tidak boleh mulai hari ini orang yang bertransaksi judi, riba dan yang lain. Ini yang harus kita pahami. Semuanya terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya salah satu gambaran bagaimana cara menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sumber hukum. Ya, seperti itu, bukan malah diabaikan. Nah, orang kalau sudah tidak memperhatikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, akhirnya apa? Ya, hidupnya tidak tenang. Dia akan terombang-ambing dengan kemaksiatan dan kepentingan orang-orang lain. Ya, tapi kalau orang mukmin, sumber hukumnya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, terserah seketika seluruh manusia mau mengatakan, oh ini baik. Ketika Al-Quran mengatakan ini haram, maka kita harus mengatakan ini haram. Nah, seperti saya. Ya, terserah pula ketika manusia mengatakan ini buruk. Ketika Al-Quran ini mengatakan ini halal, dan ini adalah perintah Allah, maka inilah menjadi hukum kita. Kita laksanakan. Ya, meskipun seluruh manusia mengatakan ini tidak baik, ini buruk, bla 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 bla, akan kita buktikan nantinya. Ya, bahwa yang benar adalah dari Allah Azza wa Jalla, dan yang batil itu dari mereka. Ya, seperti itu. Baik, jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah 6 cara tenang hidup tenang bersama Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang pagi yang penuh barakah ini bismillah taala, pagi di 26 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga
apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Kebenaran semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan? Sebentar Ustadz, apakah ada pertanyaan Bapak-bapak? Bagi yang punya pertanyaan silakan di-mute. Tidak ada. Ya, ini lebih cepat, lebih bagus. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Jazakallahu khairan Ustadz. Sepertinya belum ada pertanyaan Ustadz. Sama-sama. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Semoga semuanya bisa dipahami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.